Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Maulana. Saya berasal dari Cirebon dan saya berdinas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah video tentang resume atau penjelasan, yaitu tentang pemanfaatan dan penyalahgunaan teknologi oleh ASN. Nah, kita mendapatkan artikel yaitu tentang kasus pembobolan data ASN oleh guru honorer di Banyuwangi. Kasus pembobolan data ASN atau aparatur sipil negara oleh seorang guru honorer di Banyuwangi menunjukkan tantangan serius dalam keamanan data di Indonesia. Guru tersebut diduga menjual data ASN yang diperolehnya secara ilegal dengan keuntungan yang mencapai 121 juta rupiah. Kasus ini memperlihatkan betapa lemahnya sistem keamanan di instansi pemerintahan yang mengelola data pribadi yang cukup sensitif. Opini yang bisa didapatkan adalah bahwa insiden ini menjadi peringatan keras akan perlunya peningkatan sistem keamanan cyber yang lebih ketat, terutama di lembaga-lembaga publik. Di era digital ini, data pribadi merupakan salah satu aset yang paling berharga, baik bagi individu maupun negara. Kebocoran data bukan hanya merugikan secara finansial, tetapi juga bisa digunakan untuk kegiatan kriminal seperti penipuan, pencurian identitas, atau bahkan menimbulkan pengaruh stabilitas sosial dan politik. Dampak yang diterima cukup serius, mulai dari hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem digital pemerintahan, kemudian potensi penyalahgunaan data pribadi yang akan sangat meningkat tajam. Kemudian pemerintah didesak untuk segera memperkuat keamanan cyber dan memperketat kontrol akses internal. Pelakunya kini telah ditangkap dan tengah menjalani proses hukuman sesuai dengan Undang-Undang ITE dan Regulasi Perlindungan Data Pribadi. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh instansi di bidang teknologi informatika atau teknologi informasi. Teknologi adalah alat yang harus dijaga, bukan celah yang bisa dimanfaatkan. Video yang kedua itu tentang pemanfaatan teknologi. IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Tujuan dibuatnya dari IKD yaitu sesuai dengan pasal ke-14 Permendagri nomor 72 tahun 2022 disebutkan bahwa IKD memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu 1. Mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan. 2. Meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi penduduk. Yang ketiga, mempermudah dan mempercepat transaksi penyerahan pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital. Kemudian, mengamankan kepemilikan identitas kependudukan digital melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data. Fungsi IKD sesuai dengan pasal 15 Permendagri nomor 72 tahun 2022 disebutkan IKD memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai pembuktian identitas, yang kedua sebagai autentikasi identitas, yang ketiga sebagai otorisasi identitas. Nah, lalu gimana sih cara untuk membuat IKD secara online itu? Nah, biar tahu, mari kita coba simak video berikut ini. Cara aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Install aplikasi IKD di App Store bagi pengguna iPhone dan Google Store bagi pengguna Android. Sebagai contoh, kami menggunakan Play Store. Buka Play Store, lalu ketik di pencarian identitas kependudukan digital. Kemudian klik install. Tunggu sampai proses selesai. Kemudian, klik buka. Jika muncul pertanyaan tentang perizinan aplikasi, pilih izinkan. Selamat datang di aplikasi identitas kependudukan digital. Klik lanjut untuk melihat informasi atau klik lewati untuk ke tahap selanjutnya. Kemudian, klik selesai. Scroll atau gulir ke bawah sampai tombol mendaftar dapat diklik. Geser kanan pada saya setuju untuk tunduk pada syarat penggunaan dan kebijakan aplikasi. Kemudian, klik mendaftar.
Pilih pendaftaran offline. Ketikkan nomor induk kependudukan atau NIK. Nama lengkap. Pilih jenis kelamin. Ketikkan tempat lahir, tanggal lahir. Setelah itu, ketikkan email dan nomor handphone aktif. Pilih proses. Baca informasi, kemudian scroll ke bawah sampai tombol kirim aktif. Klik kirim. Jika muncul pertanyaan tentang perizinan aplikasi, pilih izinkan. Klik ikon foto, kemudian lakukan foto selfie. Pastikan wajah berada di tengah kotak dan ambil foto ketika kotak berwarna hijau. Jika belum, geser-geser sampai kotak berwarna hijau, kemudian klik ambil foto. Scroll ke bawah, kemudian pilih pindai kode QR. Scan QR code dilakukan oleh petugas Disduk Capil. Buka email, cari email siap terpusat. Salin kode aktivasi, kemudian klik tombol aktivasi. Tempel atau ketik kode aktivasi yang berasal dari email, kemudian masukkan CAPTCHA. Terakhir, klik aktivasi. Aktivasi IKAD berhasil, klik tutup. Lalu kembali ke aplikasi identitas kependudukan digital. Masukkan kode aktivasi IKAD sebagai PIN masuk untuk pertama kalinya. Anda dapat mengganti PIN di dalam menu pengaturan IKAD. Untuk melihat identitas kependudukan digital, pilih menu KTP elektronik. Kemudian, masukkan PIN. Nah, kurang lebih seperti itu cara untuk pengaktifasi atau penginstalan IKD di HP kalian. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.